Mulailah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi akuntansi perpajakan aset lancar tersebut muncullah dua pertanyaan. Nah, dua pertanyaan ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu soal pertama oleh Helmi dan soal dua eh, pada saudara Fitania. Nah, soal pertama akan dijelasin oleh Helmi. Kepada Helmi, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Helmeti Indriani dengan NPM C0C0224042. Di sini ada salah satu, yaitu PT Omega adalah perusahaan dagang yang memiliki persediaan barang dagang sebesar 500 juta pada awal tahun 2023. Selama tahun tersebut, PT Omega membeli persediaan baru senilai 1.200.000 1.200.000.000 dan menjual barang dengan total harga pokok penjualan atau HPP sebesar 1 miliar. Pada akhir tahun 2023, persediaan barang dagang tersisa sebesar 600 juta. Pertanyaannya yaitu satu, hitunglah nilai persediaan akhir yang diakui dalam laporan keuangan komersial dan fiskal. Yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan nilai persediaan terhadap perhitungan pajak penghasilan. Yang ketiga, jika PT Omega menggunakan metode FIFO untuk menghitung nilai persediaan komersial dan metode rata-rata untuk kepentingan pajak, jelaskan perbedaan perlakuan ini terhadap laba kena pajak. Baiklah, di sini jawabannya, yaitu yang pertama kita cari nilai persediaan akhir yang diakui. Persediaan akhir yang diakui dalam laporan keuangan komersial adalah sebesar 600 juta, sesuai dengan jumlah yang tersedia pada akhir tahun. Berdasarkan perhitungan HPP, nilai persediaan akhir secara fiskal seharusnya 700 juta. Dihitung dengan rumus persediaan akhir sama dengan persediaan awal tambah pembelian dikurangi HPP, yaitu sebesar 500 juta ditambah 1.200.000.000 dan dikurang 100 miliar, yaitu 700. Yang kedua ada pengaruh terhadap pajak penghasilan, yaitu kenaikan nilai presiden akhir mengurangi HPP yang berimbas pada peningkatan laba kena pajak dan pajak penghasilan yang harus dibayar. Yang tiga ada perbedaan perlakuan FIFO dan rata-rata terhadap laba kena pajak. Metode FIFO komersial. Barang yang lebih awal dibeli dihitung terlebih dahulu. Biasanya menghasilkan HPP yang lebih rendah saat harga naik. Sedangkan ini fiskal, dalam kondisi harga naik, metode FIFO akan menghasilkan HPP yang lebih rendah sehingga laba kena pajak lebih tinggi. Yang kedua, metode rata-rata. Dalam segi komersial ini menghaluskan fluktuasi harga, cenderung menghasilkan HPP yang lebih stabil. Sedangkan fiskal, dalam kondisi harga naik, metode rata-rata akan menghasilkan HPP yang lebih stabil dan laba kena pajak yang lebih rendah dibandingkan FIFO. Jadi, jika PT Omega menggunakan metode FIFO untuk komersial dan metode rata-rata untuk kenaikan pajak, maka laba kena pajak. Jadi kesimpulannya ini, jika PT Omega menggunakan metode FIFO komersial dan metode rata-rata untuk kepentingan pajak, maka laba kena pajak akan lebih tinggi dengan metode FIFO karena HPP yang lebih rendah, tetapi akan lebih rendah dengan metode rata-rata karena HPP yang lebih stabil. Selanjutnya soal 2 dijelaskan oleh Fitania. Baik, saya Fitanya Tanza Ananda akan menjelaskan soal nomor 2. PT Alfa memiliki piutang usaha sebesar 400 juta pada awal tahun 2023. Pada tahun tersebut, PT Alfa mencatat penjualan kredit sebesar 1 miliar dan menerima pelunasan piutang sebesar 900 juta. Pada akhir tahun, terdapat piutang yang diperkirakan tidak tertagih sebesar 50 juta. PT Alfa membentuk cadangan piutang tak tertagih sebesar 5% dari saldo piutang akhir untuk tujuan komersial. Namun, menurut aturan pajak, cadangan piutang tak tertagih tidak dapat dibebankan sebagai biaya sebelum benar-benar terjadi. Pertanyaannya, satu, hitung saldo piutang usaha akhir tahun yang tercatat dalam laporan komersial. Dua, berapa besar cadangan piutang tak tertagih yang diakui dalam laporan keuangan komersial.
Ketiga, jelaskan perbedaan pengakuan cadangan piutang tak tertagih antara komersial dan perpajakan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi laba kena pajak. Untuk jawabannya, yang pertama, menghitung saldo piutang usaha akhir tahun dalam laporan keuangan komersial. Saldo piutang akhir tahun bisa dihitung dengan rumus sederhana. Saldo piutang akhir sama dengan saldo piutang awal ditambah penjualan kredit dikurang dengan pelunasan piutang. Maka diketahui saldo piutang awal sebesar 400 juta, penjualan kredit sebesar 1 miliar, pelunasan piutang sebesar 900 juta, saldo piutang akhir sama dengan 400 juta ditambah dengan 1 miliar dikurang dengan 900 juta, sama dengan 500 juta. Jadi, saldo piutang usaha akhir tahun yang tercatat dalam laporan keuangan komersial adalah 500 juta. Soal kedua, menghitung besar cadangan piutang tak tertagih yang diakui dalam laporan keuangan komersial. PT Alfa menetap cadangan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan persentase dari saldo piutang akhir. PT Alfa menetapkan cadangan sebesar 5% dari saldo piutang akhir. Cadangan piutang tak tertagih sama dengan 5% dikali dengan saldo piutang akhir. Maka cadangan piutang tak tertagih sama dengan 5% dikali dengan 500 juta. Maka diperoleh sebesar 25 juta. Jadi cadangan piutang tak tertagih yang diakui dalam laporan keuangan komersial adalah 25 juta. Ketiga, perbedaan pengakuan cadangan piutang tak tertagih antara komersial dan perpajakan. Pengakuan komersial. Dalam laporan keuangan komersial, perusahaan dapat membentuk cadangan piutang tak tertagih sebagai bagian dari kebijakan akuntansi berdasarkan estimasi kerugian dari piutang yang tidak dapat ditagih. Dalam kasus PT Alfa, cadangan ini dihitung sebesar 5% dari saldo piutang akhir, yaitu sebesar 25 juta. Ini adalah pengakuan yang bersifat preventif. Artinya, meskipun belum terjadi, perusahaan sudah mencatat biaya untuk mengantisipasi potensi kerugian. Sedangkan pengakuan perpajakan, menurut aturan perpajakan di Indonesia, cadangan piutang tak tertagih tidak bisa dibebankan sebagai biaya sebelum benar-benar terjadi atau sebelum piutang tersebut benar-benar dinyatakan tidak tertagih. Artinya, dalam konteks perpajakan, biaya terkait piutang tak tertagih baru bisa diakui setelah adanya bukti bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih. Pengaruh pada laba kena pajak, dalam laporan keuangan komersial, laba bersih akan berkurang sebesar 25 juta. Akibat adanya pembentukan cadangan piutang tak tertagih. Namun dalam perhitungan pajak, karena cadangan piutang tak tertagih belum diakui sebagai beban yang sah, laba kena pajak tidak akan berkurang dengan nilai tersebut. Dengan demikian, laba kena pajak akan lebih tinggi dibandingkan laba yang tercatat di laporan keuangan komersial sebesar 25 juta. Perbedaan ini dapat menimbulkan perbedaan temporer antara laporan keuangan komersial dan laporan perpajakan yang dapat dikoreksi pada tahun-tahun berikutnya ketika piutang benar-benar tidak tertagih. Baik, kembali ke moderator. Baiklah, sekian dari jawabannya dari pertanyaan yang telah muncul dari kami. Saya Pujawati sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang cuman menghentikan rekod.